Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh syukur kami datang kembali menghadap-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah kehidupan baru di pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati kembali indahnya ciptaan-Mu. Dan lebih lagi, kami bersyukur untuk kesempatan mempelajari firman-Mu yang senantiasa kami rindukan, kami perlukan sebagai pedoman hidup kami. Firman yang memperkenalkan kami dengan-Mu lebih dalam lagi, sehingga kami mengetahui apa yang Tuhan inginkan kami perbuat. Kami juga menyadari kelemahan-kelemahan kami sebagai manusia berdosa. Kami memohon, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar berkat firman-Mu tidak terhalang bagi kami, agar akal, budi, dan pikiran kami terbuka dan dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 2. Saya akan membacakannya untuk kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah kerendahan hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pena dan botol tinta berdampingan, dan ada seseorang yang berkata, sebuah botol tinta bisa menghasilkan hal-hal yang menakjubkan. Orang akan bertanya-tanya apalagi yang akan muncul. Botol tinta yang mendengar pujian pada dirinya itu pun merasa bangga, dan berkata kepada pena demikian, benar sekali, semua yang kuhasilkan indah. Mereka hanya memerlukan satu tetes saja untuk menulis banyak hal. Aku sendiri tidak terlalu mengerti semua yang ada di dalam diriku. Ini luar biasa. Tidak mau kalah, pena menanggapinya. Kamu benar, kamu tidak perlu memakai otakmu sama sekali. Jadi kamu tidak tahu semua itu. Kamu hanya menyediakan sedikit cairan, dan cairanmu memerlukan bantuanku untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran penyair. Coba pikir, penalah yang sebenarnya menuliskan sesuatu di atas kertas. Tidak ada orang yang dapat menyangkalinya. Demikianlah potongan cerita dari fabel yang berjudul Pena dan Botol Tinta, yang keduanya berlomba menjadi lebih penting. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah karakter yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Jika kita benar-benar beriman kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Sayangnya, tidak semua orang mau menggunakan karakter tersebut dengan benar di dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun sebenarnya sebagai orang Kristen, kita harus menghidupi karakter rendah hati itu di setiap aspek kehidupan kita, sebagai wujud ketaatan dan penghormatan kita kepada Tuhan, sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam kita, dan orang bisa memuliakan nama Tuhan lewat karakter tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati ini bisa terlihat dari kata-kata dan juga sikap yang ditunjukkan seseorang, sehingga kita tidak perlu menyampaikan kepada orang bahwa kita rendah hati. Orang lainlah yang dapat menilai kita dengan mendengarkan tutur kata dan melihat sikap kita. Apakah kita rendah hati atau kebalikannya, yaitu sombong, seperti sikap pena dan botol tinta tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kerendahan hati sangatlah penting.
Ini merupakan tuntutan Allah yang harus dilakukan oleh orang percaya, orang Kristen. Dalam Mikha pasal 6 ayat 8 dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa tokoh Alkitab telah menunjukkan sikap yang rendah hati, seperti seorang perwira dari Kapernaum yang meminta pertolongan Yesus untuk menyembuhkan seorang hamba yang sedang sakit keras. Demikian pula Daud yang menghormati Saul, walaupun ia sudah diurapi menjadi raja pengganti Saul. Juga Paulus yang tidak menyombongkan hasil kerjanya. Ia mengakui bahwa apa yang dilakukannya bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Kristus yang bekerja di dalam dirinya. Masih banyak tokoh lainnya, dan sebagai tokoh terbesar adalah Yesus sendiri. Yesus menunjukkan sikap rendah hati. Sekalipun tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang berpengaruh, mereka tetap rendah hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kelebihan kita, prestasi-prestasi yang kita miliki, baik di dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, serta dari aspek-aspek lainnya, telah menghilangkan karakter rendah hati kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dan tetap bertekun mempelajari firman Tuhan, agar kita dapat menghidupi karakter rendah hati itu. Mari kita segera memulainya. Tetaplah bersemangat untuk memperbaiki diri kita, agar semakin dapat memiliki karakter Kristus. Pemeliharaan Tuhan, Ia memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi kita yang rendah hati. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, firman yang mengingatkan kami tentang pribadi yang rendah hati seperti teladan Tuhan Yesus. Kami mohon, mampukanlah kami untuk melakukannya. Ajarlah kami mau dibentuk seperti Yesus. Alangkah indahnya bila semua umat Tuhan bisa menghidupi karakter rendah hati itu di seluruh aspek kehidupan kami, karena dengan demikian kami memuliakan nama-Mu. Ampunilah kami yang masih sering gagal melakukan kehendak-Mu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami bisa menjaga tutur kata dan sikap kami, agar kami tidak menjadi pribadi yang sombong, tetapi menjadi pribadi yang rendah hati, seperti yang Tuhan inginkan. Hanya Tuhanlah yang kami imani. Seluruh hidup kami ini, kami serahkan hanya di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.